Halo guys, selamat datang di video pembelajaran pengantar perpajakan. Bagaimana kabar kalian? Kali ini, Lisa akan membahas tentang pemeriksaan dan penagihan pajak. Sebelumnya, kamu perlu tahu bahwa ada 5 dasar hukum pemeriksaan pajak, yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, kita akan mulai dengan pengertiannya dulu ya. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut sistem self-assessment, wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib melakukan hal-hal berikut. Mendaftar diri ke KPP untuk mendapatkan NPWP sesuai tempat tinggal, tempat domisili, atau tempat kedudukan wajib pajak tersebut. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor sendiri pajak yang terutang ke bank persepsi, melaporkan kegiatan usaha, penghasilan, harta, dan hutang melalui media surat pemberitahuan atau SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditanda tangan. Lalu, apa sih tujuan pemeriksaan? Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan yang meliputi 1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. 2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. 3. Harta dan kewajiban dan atau. 4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi dan badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, pemeriksaan pajak memiliki tujuan lainnya, yaitu sebagai berikut. Hasil pemeriksaan pajak sendiri berupa surat ketetapan pajak yang meliputi SKPKB, STP, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Selanjutnya adalah tentang ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan jenis pajak yang termasuk all taxes, several taxes, dan single tax, serta periode pembukuan yang termasuk masa pajak, tahun pajak, dan bagian tahun pajak. Nah, sekarang Lisa akan menyebutkan 7 kriteria pemeriksaan pajak, yaitu 1. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 2. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 3. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. 4. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. 5. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. 6. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Atau 7. Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Pemeriksaan rutin gunanya untuk apa sih? Nah, ada beberapa alasan mengapa pemeriksaan rutin dilakukan. 1. SPT tahunan PPh lebih bayar restitusi. 2. SPT masa PPN lebih bayar restitusi. 3. SPT masa PPN kompensasi. 4. SPT tahunan PPh rugi tidak lebih bayar. 5.
WP menyampaikan SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat perubahan buku atau metode pembukuan atau revaluasi aktiva tetap. 6. WP Badan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, likuidasi, pengambil alihan. WPOP akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Masih berhubungan dengan yang tadi. Ada 3 kelompok yang terkait alasan pemeriksaan pajak. Kelompok pertama. Alasan pemeriksaan mengatakan bahwa SPT wajib pajak diperiksa jika ada bukti ketidakpatuhan yang dimiliki oleh DJP. Kelompok kedua. Mengatakan bahwa alasan pemeriksaan pajak adalah analisis risiko. Kelompok ketiga. Alasan pemeriksaan pajak adalah karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang KUP, yaitu Pasal 29. Pada tingkat kebijakan, kriteria pemeriksaan dibagi 2, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Lalu, berdasarkan jenisnya, pemeriksaan pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Sekarang, Lisa akan menampilkan beberapa gambar. Pertama adalah visual tahap pemeriksaan. Tahapnya yaitu 1. Instruksi atau persetujuan pemeriksaan. 2. Persiapan pemeriksaan. 3. Pelaksanaan pemeriksaan. 4. Pembahasan hasil pemeriksaan. 5. Terakhir, pelaporan atau penerbitan SKP. Nah, gambar kedua ini menampilkan jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pengujian dapat dibagi menjadi jenis pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Untuk pemeriksaan kantor, jangka waktu pengujiannya 4 bulan. Sedangkan untuk pemeriksaan lapangan, jangka waktu pengujiannya 6 bulan. Jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporannya adalah 2 bulan. Untuk informasi perpanjangan waktu dan rincian alurnya, pelajari gambar ini baik-baik ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penagihan pajak. Dasar hukum penagihan pajak adalah sebagai berikut. Untuk definisinya sendiri, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Kalau ada penagihan pajak, pasti ada penagihnya dong. Penagih pajak adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau kepala daerah untuk penagihan pajak daerah yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak serta menerbitkan hal-hal berikut. Negara memiliki hak untuk melakukan penagihan pajak. Berikut adalah perbedaan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan termasuk biaya penagihan pajak, daluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak penerimaan hal-hal berikut. Sedangkan mengenai daluarsa penagihan tertangguh, berikut adalah rinciannya. Terakhir, berikut adalah alur dan jadwal penagihan pajak dimulai dari penagihan pajak melalui SKP, SKPKB, SKPKBT, dan lain-lain hingga pelaksanaan lelang. Terima kasih telah belajar bersama Lisa tentang pemeriksaan dan penagihan pajak di video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.